Venous thromboembolis atau VTE adalah suatu kondisi di mana trombus terbentuk di pembuluh darah vena. Umumnya ditemukan di kaki dan panggul yang dikenal dengan deep vein thrombosis atau DVT. Pembentukan dan propagasi trombus tergantung pada kelainan aliran darah dan dinding pembuluh darah. Kelainan aliran darah atau statis biasanya terjadi setelah imobilitas berkepanjangan. Vein obstruksik dapat timbul dari kompresi eksternal dengan perbesaran kelenjar getah bening, tumor besar, atau kompresi intravaskuler oleh trombosis sebelumnya. Berikutnya yaitu gejala dan tanda. Gejala deep vein thrombosis termasuk pembengkakan kaki unilateral, nyeri eritema, perubahan warna kulit, dan ulcerasi. Pasien mungkin mengeluh kaki bengkak, nyeri, atau hangat. Gejalanya tidak spesifik, dan pengujian objektif harus dilakukan untuk menegakkan diagnosis. Tandanya, vena superficial pasien mungkin melebar dan palpabel tali pusat dapat dirasakan pada kaki yang terkena. Pasien mungkin mengalami nyeri di belakang lutut ketika pemeriksaan dorsofleksi kaki-kaki yang terkena. Selanjutnya yaitu terapi farmakologi, golongan antitimbolitik. Yang pertama yaitu heparin, di mana kerja heparin difasilitasi oleh ikatannya dengan antikoagulan antitrombin atau AT. Pengikatan heparin ke AT mempercepat efek antikoagulan AT. Kemudian yang kedua yaitu fondaparinux, di mana inhibitor faktor XA tidak langsung selektif yang diindikasikan untuk pencegahan trombosis vena yang terkait dengan bedah ortopedi dan bedah perut, dan untuk pengobatan trombosis vena dan embolik paru. Kemudian yang ketiga yaitu inhibitor trombin langsung, adalah trombin injeksi langsung yang digunakan sebagai antikoagulan alternatif pada pasien dengan trombositopenia yang diinduksi heparin. Inhibitor trombin mengikat molekul trombin untuk menghambat aktivitasnya. Kemudian yang terakhir yaitu warfarin, adalah antikoagulan oral dengan onset lambat efek yang bertindak sebagai antagonis vitamin K. Artinya, obat-obat yang berfungsi mencegah pembekuan darah yang diberikan secara oral ataupun melalui mulut. Adapun terapi non-farmakologi yang pertama, gaya hidup, yang kedua berhenti merokok, yang ketiga mengurangi berat badan, dan yang keempat menghindari alkohol. Pada algoritma, VTE terkonfirmasi secara objektif. Jika VTE tidak terkonfirmasi secara objek, pertimbangan UVA 5000 unit. Jika pasien mengalami kontraindikasi antikoagulan, maka dipertimbangkan filter vena cava. Jika tidak, PE dengan shock. Kontraindikasi dengan terapi trombolik. Jika pasien mengalami, maka pakai terapi antikoagulan UVH atau LMWH atau warfarin atau fondaparinux. Jika tidak, maka pertimbangkan terapi trombolitik. Pada hiperkoagulasi atau VTE idiopatik, jika pasien mengalaminya, maka pertimbangkan terapi warfarin dalam jangka panjang, dan jika pasien tidak mengalami, berikan terapi warfarin selama 3-6 bulan. Berikutnya ada interaksi obat. Warfarin jika berinteraksi dengan antibiotik dapat memberikan resiko meningkatkan aktivitas koagulan. Contohnya levofloxacin, sulfametazol, dan azitromisin. Warfarin jika berinteraksi dengan AINS dapat memberikan resiko meningkatkan INR. Contohnya pada meloxicam. Pada fondaparinux terjadi resiko pendarahan meningkat pada pemberian bersamaan dengan obat yang dapat meningkatkan resiko pendarahan, yaitu pada dairerudin, heparin, dan heparinoid. Selanjutnya kontraindikasi. Yang pertama ada UFH, yaitu hipersensitivitas terhadap UFH, riwayat trombositopenia yang diinduksi heparin (HIT).
Yang kedua ada LMWH, yaitu hipersensitivitas terhadap LMWH, UFH, produk babi, metilparaben, atau propilparaben, riwayat HIT atau suspek HIT. Yang ketiga ada fondaparinux, yaitu hipersensitivitas terhadap fondaparinux, insufisiensi ginjal berat, dalam kurung clearance kreatinin lebih kecil 30 ml per menit. Yang keempat ada lepirudin, yaitu hipersensitivitas terhadap hirudin. Yang kelima ada argatroban, yaitu hipersensitivitas terhadap argatroban. Dan yang terakhir ada warfarin, yaitu hipersensitivitas terhadap warfarin, kehamilan, nekrosis kulit yang diinduksi warfarin, ketidakmampuan untuk mendapatkan pengukuran PT atau INR tidak lanjut, dan penggunaan obat yang tidak tepat atau perilaku gaya hidup. Selanjutnya, pada pengobatan ibu hamil, UFH harus digunakan dengan hati-hati selama trimester terakhir kehamilan. UFH tidak diekskresikan dalam ASI dan dengan demikian dianggap aman digunakan oleh wanita yang sedang menyusui. Dengan tidak adanya indikasi yang jelas dan meyakinkan, warfarin tidak digunakan selama kehamilan karena potensi perdarahan janin range dan komplikasi teratogenik. Namun, warfarin diekskresikan di ASI dalam konsentrasi yang sangat rendah dan umumnya dianggap aman untuk digunakan oleh wanita yang sedang menyusui. Kemudian, antikoagulan dengan UFH dan warfarin, tetapi yang paling sering pendekatan yang sering digunakan untuk pengobatan VTA pada pasien anak. Dan yang terakhir pengobatan pada anak-anak, di mana antikoagulasi dengan UFH dan warfarin, tetapi yang paling sering pendekatan yang sering digunakan untuk pengobatan VTA pada pasien anak.